Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan Anda semua dalam kondisi sehat walafiat, jasmani, rohani, dan barokah rezekinya. Teman-teman, anggap saja ini cerita anonim ya. Karena berhari-hari saya cari rujukannya atas cerita ini, nggak ketemu. Baik itu di Al-Quran maupun di hadis, atau saya searching di internet, atau mungkin pengetahuan saya yang kurang dan cara mencari saya yang kurang presisi ya. Ini cerita ini saya dapat itu ketika jiping, jadi ngaji nguping di sebuah musola. Itu cerita tentang job desknya malaikat. Konon malaikat itu ada yang frontliner, jadi dia tugas di depan, customer service dan teller. Serta kalau sekarang ini satpam yang di frontliner itu bisa melayani nasabahnya. Malaikat ini jaga di depan, menerima manusia-manusia yang bikin status di WA. Kalau dulu SMS ya. Atau telepon, dia voice call, curhat dengan teman-temannya. Atau video call. Atau dia ungkapkan lewat Instagram keluh kesahnya. Lewat TikTok, Facebook. Semua adalah keluh kesah dan keinginan para manusia 7.500.000.000 sedunia. Jadi malaikat-malaikat ini menerima message dari para manusia yang ingin kaya, yang ingin cakep, yang ingin disukai orang, yang ingin bahagia ya. Ada juga yang lewat sholat malam, lewat sholat duha, lewat rintihan hatinya gitu. Itu semua udah dicatat oleh malaikat yang di frontliner ini. Lengkap, komplit, tidak ada yang ketinggalan. Lalu ke belakang, di belakang frontliner ini ada namanya malaikat processing center. Malaikat processing operasional. Dia memproses permintaan-permintaan dari manusia. Dia lalu kalau udah, dia akan kemas dalam bungkus yang rapi, dalam waktu yang tepat, dan cara yang sangat halus. Jadi karena sifatnya Allah itu ya latif ya, jadi sangat halus sekali. Yang miskin ingin kaya tidak mendadak sontak seperti pesugihan itu ya, tiba-tiba kaya enggak. Jadi dengan jalan yang sangat halus, mulus ya, sampai orang itu tidak merasa dari miskin menjadi kaya, dari nggak punya jodoh jadi punya jodoh, dari nggak dihargai orang menjadi dihargai orang. Warfa'ni, ditinggikan. Lalu semua permintaan ini yang udah diselesaikan prosesnya itu
dikemas dan dikirim kepada manusia-manusia sedunia. Nah, di belakangnya processing center ini ada yang namanya malaikat-malaikat yang job desk-nya adalah penerima ucapan terima kasih. Nah, yang di depan tadi customer service dan para satpam yang melayani permintaan itu begitu sibuknya. Banyak banget permintaan dari manusia, banyak banget, tidak terhitung, tapi tertangani semua. Mereka sibuk, nggak ada yang nganggur. Di bagian operasional processing center ini juga semuanya malaikatnya sibuk sekali, karena banyak permintaan manusia dari frontliner yang diproses oleh dia, dikemas dan dikirim kembali. Nah, setelah semuanya dikabulkan, ini malaikat yang bagian penerima ucapan terima kasih itu juga banyak jumlahnya. Namun anehnya mereka banyak yang nganggur, banyak yang ngantuk, banyak yang gak ada kerjaan. Karena ucapan terima kasih dari manusia itu jarang-jarang sekali. Jarang-jarang masuk ke pintu mereka. Yang sudah dikabulkan doanya lupa akan doa yang sudah dikabulkan itu. Yang dulu minta kekayaan sudah menjadi kaya, lupa. Yang dulu gajinya belum naik, ya Allah, 10 tahun lamanya gajiku tidak naik. Lalu setelah naik, dia minta naik lagi. Jadi lupa, karena naik dari 4 juta menjadi 5 juta misalnya, pembelanjaannya melebihi dari 5 juta. Jadi nggak cukup lagi, dia minta naik lagi. Nah, ada yang minta anaknya agar pinter, sekolah, lulus, dikabulkan. Lalu setelah dikabulkan, jawabannya, wah itu kan biasa, karena anak saya rajin belajar. Jadi selalu ada pembenaran mengenai kesuksesannya membimbing anak. Jadi yang besar itu sayanya, orang tuanya, bukan Tuhannya. Jadi yang bikin anak-anaknya itu hebat, anak-anaknya itu pinter-pinter, lalu lulus dan mandiri, itu saya, bukan Allahnya. Yang miskin udah menjadi kaya, ya, itu kan usaha saya sendiri, Pak, itu perjuangan saya. Jadi manusia itu memang gitu. Jadi kalau susah itu protes sama Tuhannya, bahwa kesusahan saya itu dari Tuhan, cobaan. Tapi kalau senang, bahagia, menjadi kaya, itu kan karena usaha saya. Demikian, mudah-mudahan teman-teman semua bisa menghayati cerita saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.